sudah ya Pak. Perkenalkan, nama saya Enzewu dengan NPM 2542047. Pada hari ini saya akan menjelaskan kesimpulan saya dapat dari ketiga video yang dibawakan oleh Romo Cornelis Wawor dan Biku Utamo. Pada video pertama yang dibawakan oleh Romo Cornelis Wawor menjelaskan bahwa karma itu karnya berasal dari kata karya yang berarti perbuatan atau hasil perbuatan. Karma itu seringkali diasosiasikan sebagai nasib atau takdir. Jadi satu perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai karma yaitu jika dia disertai dengan niat. Kemudian karma itu ada karma berat dan karma ringan. Kalau karma berat itu contoh-contoh perbuatannya yaitu pembunuhan orang tua, itu yang paling parah dan sangat dilarang. Lalu yang kedua ada pembunuhan arahat, dan yang ketiga melukai sang Buddha. Tetapi pada dunia sekarang, zaman sekarang, karena Buddha telah pergi di mana, jadi tidak mungkin hal itu dilakukan. Kemudian karma itu dapat dilakukan dari tiga unsur. Yang pertama itu perbuatan itu seperti melukai orang, berkelahi. Terus yang kedua ada ucapan itu yaitu berkata ucapan yang buruk, berbohong, dan lain-lain. Lalu yang ketiga pikiran ini yang paling berbahaya karena dia tidak dapat dilihat oleh orang lain. Jadi karma itu juga bisa muncul dari pikiran kita sendiri dengan memikirkan hal-hal buruk. Jadi Buddha itu mengajarkan kita untuk mengontrol pikiran dengan bermeditasi agar pikiran itu dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Kemudian yang kedua yang dibawakan oleh Romo Cornelis Wawor juga, yaitu karma tidak dapat mengenai arahat atau orang yang telah mencapai parinibbana. Apabila orang meninggal dalam jana, beberapa tahap jana di meditasi, maka ia bisa memilih mau lahir di mana. Kemudian di video yang dibawakan oleh Romo Cornelis Wawor menjelaskan bahwa ada orang-orang tertentu yang bisa melihat kematian atau kelahiran kembalinya. Contohnya itu yang dijelaskan oleh Romo Cornelis Wawor. Yang pertama ada orang indigo. Orang indigo ini biasa memang memiliki indera yang lebih lebih tinggi daripada kita. Terus yang kedua ada orang pintar. Ini contohnya itu kayak ada satu anak, dia ditanyai oleh ibunya mengenai kehidupan lampaunya. Jadi karena anak ini bisa menjawab dengan baik, maka orang-orang pintar juga berkumpul untuk mengecek kebenaran dari yang dikatakan oleh anak itu. Lalu yang ketiga ada hipnotis. Hipnotis ini yang paling umum di zaman sekarang karena bisa dilakukan oleh siapa saja, tetapi hipnotis tidak bisa mengenai orang-orang tertentu. Biasanya orang-orang tertentu ini adalah orang yang suka bermeditasi atau rajin bermeditasi. Selanjutnya yang tadi hipnotis itu biasanya tidak bisa mengenai orang tertentu karena orang yang suka bermeditasi atau yang rutin bermeditasi itu tidak bisa dihipnotis karena pikirannya akan ngeblok hipnotis itu, jadi tidak mudah terhipnotis. Kemudian Romo Cornelis Wawor juga menjelaskan bahwa ada 3 jenis karma. Yang pertama itu ada karma yang langsung berbuah di kehidupan sekarang. Jadi apa yang kita lakukan juga langsung berbuah pada kehidupan saat ini. Terus yang kedua ada karma yang berbuah di kehidupan selanjutnya, berdampak di kehidupan selanjutnya. Misal contohnya apabila kita di kehidupan saat ini suka mencuri, maka kehidupan selanjutnya itu mungkin terakhir miskin atau pokoknya rezeki kita tersendat gitu. Terus yang ketiga ada karma yang tidak berbuah di kehidupan sekarang dan kehidupan selanjutnya, tetapi berbuah di kehidupan ketiga, 4, 5 atau seterusnya. Jadi karmanya tidak langsung bekerja sekarang, di kehidupan selanjutnya, kehidupan kedua juga tidak berbuah,
tetapi di kehidupan selanjutnya itu dia akan berbuah. Kemudian pada awal video, Romo Cornelius Wauer juga ada menjelaskan bahwa pada ayat ke-69 menyatakan bahwa hanya orang bodoh yang menganggap kalau karma yang tidak berbuah, maka ia akan menganggap hidup ini manis sebagai madu. Tetapi jika karmanya telah berbuah, orang bodoh akan akhirnya merasakan menderitanya kehidupan dia. Selanjutnya, yang ketiga, video ketiga yang dibawa oleh Biku Utamo. Sama dengan video pertama, Biku Utamo juga menjelaskan bahwa karma itu adalah perbuatan yang harus disertai dengan niat tertentu. Jadi kalau nggak ada niat, belum tentu bisa disebut dengan karma. Karma, perbuatan yang kita lakukan itu tentunya berasal dari pikiran kita sendiri. Jadi pikiran itu memang yang paling berbahaya dan pelopor dari semua perbuatan dan ucapan yang telah kita lakukan. Kemudian banyak orang menganggap karma itu sebagai takdir atau nasib, sehingga kita mikirnya itu karma itu tidak bisa diubah lagi. Tetapi sebenarnya ada karma yang bisa mengurangi dengan perilakunya saat ini. Kemudian perbuatan yang kita lakukan juga akan mengubah jalan hidup kita. Jadi misalnya kita sedang berdana, mungkin jalan kehidupan selanjutnya kita itu akan berubah sesuai dengan karma dari perbuatan berdana itu. Kemudian karma yang paling pertama muncul pastinya ada saat kita bertemu dengan orang tua kita. Orang tua kita itu tidak dapat dipilih dengan gacha atau spin, tidak. Kita tidak bisa memilih orang tua kita karena itu merupakan hasil dari karma kita. Baik,